kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please welcome home GBI Pelita. Shalom. Hari ini kita mendengarkan firman Allah, bersaksi melalui keharuman Kristus. Untuk ibadah 5 ini saya akan menerangkan Tuhan membuka jalan dan memberikan kemenangan. Saudara, apapun persoalanmu saat ini, percayalah Tuhan membuka jalan dan memberikan kemenangan. Sepanjang tujuan kita adalah untuk bersaksi. Sepanjang tujuan kita adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi satu kerinduan Tuhan, apapun yang kau capai di tanganmu, apapun yang kau inginkan dalam hidupmu, pakailah itu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pakailah itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Percayalah kalau semua yang kita kerjakan untuk keuntungan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti membela apa yang engkau kerjakan. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-17, mari sama-sama kita membaca firman 2 Korintus 12 ayat 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. 1, 2, ya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara, Rasul Paulus menuliskan cerita ini ketika dia sedang berangkat ke Troas. Pada ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus. Aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Saudara, ketika Rasul Paulus berangkat ke Troas memberitakan Injil, sudah duluan Tuhan yang membuka jalan untuk pemberitaan Injil di Troas. Dan setelah dari Troas dia berangkat ke Makedonia. Saudara, percayakah saudara bahwa Tuhan mendahului pikiran kita? Bahwa Tuhan mendahului apa yang kau rencanakan? Lebih tepat begini. Semua yang kau rencanakan sebenarnya Tuhan jauh lebih dulu menyediakan yang terbaik bagi saudara. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 coba kita baca. Supaya saudara percaya bahwa duluan Tuhan telah persiapkan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang sama-sama yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Katakan 1, 2 ya. Percayakah saudara, bagi engkau yang belum punya jodoh, Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Sehingga engkau tidak perlu khawatir. Kau tidak perlu mendiskonkan dirimu. Enggak perlu. Engkau percaya
Tuhan telah menyediakan lebih dahulu. Sebagaimana Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil Kristus di Troas, dia melihat Tuhan membuka jalan. Saya ajak sama saudara berani beriman bahwa apapun yang sedang kau doakan, Tuhan bisa buka jalan. Nah saudara, Tuhan membuka jalan kepada Rasul Paulus untuk pemberitaan Injil. Ini poin penting. Saudara sebenarnya adalah misionaris. Saya pun sebenarnya misionaris. Misionaris itu asal kata orang yang membawa misi. Artinya hidup dan lahirmu ke dunia ini ada misi Tuhan. Saudara dan saya tidak lahir kebetulan. Saudara dan saya lahir karena ada misi Tuhan. Siapapun saudara, bagaimanapun cara lahirmu. Ada orang lahir gak jelas ayah ibu. Gak jelas karena dititipkan di panti asuhan. Ada orang lahir dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi saya mau katakan bahwa saudara, semua yang ada di ruangan ini termasuk saya. Bagaimanapun cerita lahirmu, bagaimanapun kisah ayah ibumu melahirkan engkau, saya hanya mau katakan bahwa kelahiranmu diinginkan Tuhan. Bahwa engkau lahir karena rencana Tuhan. Bahwa Tuhan tidak main-main dengan kelahiranmu. Bahwa Tuhan bukan uji coba dengan kelahiranmu. Orang ada uji coba nuklir. Itu nuklir. Tapi untuk kelahiranmu itu bukan uji coba. Tuhan yang menenun engkau, rambutmu, bibirmu, badanmu, kakimu, tanganmu, semuanya organ tubuhmu. Tuhan yang menenun. Tuhan yang merajut engkau. Dalam kitab Mazmur dikatakan tangan Tuhan menenun engkau. Saudara pernah mungkin melihat orang menenun ulos. Kita lihat kalau kami dengan Ibu Gembala pergi ke tempat penunan ulos di daerah Singamangaraja, Bakara jauh sekali ya. Di sini ada di Medan. Galeri Ulos Sianipar. Ya, saya lihat ibu-ibu di situ banyak sekali. Saya lihat mereka menenun ulos itu. Tangan mereka begitu sigap. Satu, benang demi benang, benang demi benang. Saudara, mereka menenunnya dengan tujuan supaya indah, supaya bisa dijual baik. Tahukah saudara, begitulah Allah jauh lebih teliti menenunmu. Sehingga saya mau katakan, sebenarnya kelahiranmu sudah direncanakan Tuhan. Allah menginginkan kelahiranmu ke dunia ini. Karena Allah punya misi dalam hidupmu. Allah memilihmu supaya lewat hidupmu Injil diberitakan. Allah memilih hidupmu supaya lewat hidupmu kabar baik diberitakan. Kabar keselamatan diberitakan. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Percayalah Tuhan sanggup membuka jalan dan Tuhan memberikan kemenangan. Sepanjang begini ya. Sepanjang yang kau doakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sepanjang yang kau doakan itu untuk dipakai Tuhan, hidupmu menjadi saksi kepada orang lain. Engkau katakanlah S1 dari Nomensen Fakultas Ekonomi. Dari kampung, katakanlah kampungmu Sipultak. Atau katakanlah Spiongot. Dari manapun kampung kita, katakan dari Nias, dari daerah manapun kita. Saya dari perdagangan. Perdagangan itu bukan banyak perdagangan di sana. Memang namanya aja perdagangan 1 jam dari Siantar. Kalau aku lihat kisah hidup saya di sana, ya susah ya. Namanya daerah. Nggak mikirlah jadi dokter, nggak mikir juga memimpin jemaat seperti ini. Katakanlah engkau dari S1 Nomensen Ekonomi yang hidup susah.
Tapi engkau ingin menjadi doktor S3. Dengan satu kerinduanmu, Tuhan, aku mau S2, aku mau S3, aku mau jadi profesor untuk kemuliaan namamu. Untuk bersaksi kepada banyak orang di daerahmu. Untuk bersaksi kepada banyak orang bahwa ilmu yang kau capai itu adalah untuk alat Tuhan bagi memuliakan namamu. Berarti begini, misi yang kau minta S3 itu adalah menguntungkan Tuhan, karena kalau engkau mencapai doktor, engkau dimau apa? Dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk memuliakan Tuhan. Kalau itu ada di hatimu, sorga di pihakmu. Bapa di sorga di pihakmu. Doamu akan payah dijawab Tuhan kalau yang kau doakan itu untuk egomu. Kalau yang kau doakan itu untuk kepentinganmu. Untuk sekedar kehidupanmu pribadi. Tetapi apapun yang kau doakan, asal yang kau doakan itu terlibat kepentingan Tuhan. Percayalah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Saya mengajak sama saudara, Tuhan sanggup buka jalan saat tidak ada jalan. Dia Allah pencipta semesta. Lukas 1:37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Sepanjang yang kau minta itu untuk kemuliaan Tuhan. Sepanjang yang kau minta itu menguntungkan surga. Sepanjang yang kau minta itu menjadikan hidupmu saksi Tuhan. Sepanjang yang kau minta itu adalah mengharumkan nama Kristus. Beberapa wajahmu, wajah-wajah jomblo kelihatan. Yang sedang mengharapkan supaya engkau segera dapat jodoh. Saya hanya mau katakan, kalau engkau ingin dapat jodoh, ikutilah doa Bapak Pendeta ini. Pesanku dan saranku samamu. Doamu setiap malam. Tuhan, aku mau punya teman hidup. Dan kalau aku punya teman hidup Tuhan, aku mau teman hidupku itu sama-sama dengan aku melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus jadi pendeta. Melayani Tuhan bukan harus pestap gereja. Melayani Tuhan bisa melalui usahamu. Melayani Tuhan juga bisa di gereja. Artinya engkau rindu lewat pertemananmu itu nama Tuhan makin harum dalam hidupmu. Artinya lewat pertemananmu itu jodohmu yang dikasih Tuhan itu membuat Tuhan diuntungkan. Kenapa Tuhan diuntungkan? Lewat pertemananmu itu banyak orang datang ke Kristus. Percayalah, tidak lama lagi jodohmu merapat OTW. Karena sorga diuntungkan lewat perjodohanmu. Tapi kalau engkau berjuang dengan caramu, kau lihat Tuhan lambat kali Tuhan ini. Kalau Tuhan tidak turun tangan, aku turun tangan. Sehingga engkau memaksa cinta orang mencintaimu. Ya, ada loh orang. Orang udah tahu gak suka sama dia. Tapi dia memaksa orang itu suka sama dia. Ingat anak gadis, boruku hasian. Lebih bagus engkau dicintai daripada kau mencintai. Berat mencintai. Kalau tidak, seimbang mencintai. Lebih bagus kau dicintai. Serius, ingat, menikahlah engkau dengan laki-laki yang sangat mencintaimu. Walaupun kau lihat kriterianya nggak ada memenuhi syarat-syaratmu. Letak bibir kayak ember, jeber. Kau lihat giginya gerak lurus berubah tak beraturan. Ada maju, ada mundur. Kau cium hosanya, baunya bukan main. Badannya
aromanya menyengat. Apapun menurutmu, katakanlah laki-laki itu namanya Maringan Gultom. Tapi saya yakinlah kau, kalau Maringan itu udah berjuang mencintaimu, berjuang mengantarmu pulang pergi kuliah, setahun, 2 tahun. Kalau di uang Grab kan berapa itu? Tapi ada juga laki-laki yang bodoh kulihat. Diantarnya 3 tahun di depan mataku ini pulang pergi. Udah kulihat perempuan ini gak suka sama dia. Akhirnya aku turun tangan. Kau diantar 3 tahun pulang pergi di depan mataku. Kutanya samamu. Kau cinta gak sama dia? Dia bilang, belum tentu Pak. Dari bahasamu itu memang kau tidak cinta sama dia. Dan akhirnya segera kusuruh putuskan. Dengar anakku, Boru Hasian. Ketika nanti kau tua, kau butuh teman ngomong yang sayang samamu. Ingat hidup ini bisa sakit. Kau tidak butuh ketampanan ketika kau sakit. Ketika kau sakit, kau lihat, ih tampan kali si boy ini, sembuh aku. Nah gila mau. Mana bisa sembuh kau karena ketampanannya. Tapi kalau kau lihat si Maringan begitu baik mengkusukmu, mengasihimu, mengantar kau ke tukang kusuk. Janganlah dia mengkusukmu belum menikah kalian. Nah saudara, mengantarkan makanan. Dan kalau kau bilang, bang aku lapar, dengan cepat. Bang aku sakit, obat juga cepat. Dan kau lihat dia tulus, murni hati. Nanti poin kedua kita bicara yang tulus. Temukan orang yang mencintaimu dengan tulus. Percaya kau akan jijik dengan ketampanan laki-laki yang cuek ketika kau sakit. Betul. Itu Amsal 31 ayat 30. Carilah wanita takut akan Tuhan, carilah laki-laki takut akan Tuhan. Karena hidup ini gak selamanya kau sehat. Suatu waktu engkau butuh orang yang mencintaimu dengan pengorbanan. Saudara yang saya kasihi, percayalah Tuhan akan menuntun kita kepada jalan kemenangan. Ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, Tuhan sanggup membuka jalan dan sanggup memberikan kemenangan. Roma 8 ayat 37 dikatakan, engkau dan saya adalah lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Bilang sebelahnya, engkau lebih dari pemenang. Lihat wajah-wajah menang atau wajah-wajah kalah. Apapun yang sedang kau gumulkan, apapun yang sedang kau doakan, pesanku samamu, tetap percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau percaya bahwa Tuhan sanggup buka jalan bagi engkau yang mau S3. Pesanku samamu, kalau engkau jadi dosen, no choice, harus S3. Gak bisa lagi mengajar S2 zaman now. Undang-undang membuat itu. Harus doktoral. Tapi gak ada uang Pak. Yakin pertolongan Tuhan. Saya sudah lihat banyak orang dapat jalur beasiswa. Why not kau tidak? Atau ada kampus yang mengkuliahkan engkau. Saya jumpai banyak kampus mengkuliahkan dosennya S3. Yang penting engkau punya hati, orang dunia aja tahu. Di mana ada jalan di situ, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di mana tidak ada kemauan di situ banyak alasan. Ya, di mana tidak ada kemauan. Jadi masalahnya bukan bisa tidak bisa, mau atau tidak mau. Jangan pikir, oh aku tidak bisa, bukan kau tidak mau. Kalau engkau mau katakan, use me Lord, pakai aku Tuhan untuk kemuliaan namamu. Percayalah Tuhan akan pakai engkau dengan caranya. Yang penting adalah bagianmu bekerja keras. Belajar sungguh-sungguh.
beriman sungguh-sungguh. Tesalonika katakan jangan makan kalau pemalas. Maka saya bilang samamu anak gadis, jangan kau menikahi si Daniel Hutahayan kalau dia pemalas. Itu contoh. Siapapun yang kau jumpai, kalau kau lihat malas, jangan kau menikahi dia. Karena Alkitab bilang pemalas, jangan makan. Nikahi yang takut akan Tuhan. Dan pesanku samamu, engkau bukan lagi dipasih umur untuk memilih pacar. Tapi engkau dipasih umur memilih suami atau memilih istri. Karena kulihat wajahmu, udah wajah-wajah menua dan matang. Maksudnya wajah-wajah udah makin dewasa gitu loh. Enggak umurmu lagi untuk cari pacar. Umurmu cari calon suami, calon istri. Bilang sebelahnya, cari calon suami. Kalau ada di antaramu yang belum ada, di sini banyak. Nah saudara yang saya kasihi, saya berdoa bahwa lewat hidupmu Tuhan buka jalan, hidupmu semakin harum. Harum apa? Harum Kristus. Orang kalau bau parfum ya, kalau saudara di mall, saudara kadang-kadang kan ada orang lewat papasan atau di lift, bau parfum. Siapa yang pernah begitu? Jujur dulu. Siapa yang pernah ada orang lewat, terus kita gini. Ya, apalagi wanita kan. Kalau dia mencium laki-laki yang bau badannya itu harum. Perkenalan pertama pun sudah terpesona. Jadi laki-laki di sini dengar, engkau perlu buat badanmu wangi. Kalau sempat laki-laki jumpa perempuan pertama kali, badanmu langsung bau ketek-ketek. Dia langsung aduh. Kan gak lucu selama cakap samamu, aduh. Kan ada juga laki-laki gak terlalu percaya diri dia kadang-kadang. Dekat-dekat lagi dirangkul-rangkulnya lagi, tapi baunya bukan main. Saya punya teman begitu. Terlalu percaya diri, ya benar. Saudara pernah kan di mall begitu, saya aja bapak-bapak kadang-kadang jujur aja ya. Kok lewat orang, namanya kita punya hidung. Hidung kan namanya indera penciuman. Tiba-tiba lewat, langsung udah kepingin nanya, parfumnya merek apa? Nah, saya pernah kepingin nanya loh, kok enak dicium ya? Saya aja laki-laki kok rasanya kepingin loh pakai punya dia. Cuma kan gak lucu di lift, kenalan dong, parfumnya merek apa? Pasti nanti cowok itu pikir, aneh kawan ini. Harum Kristus. Biarlah orang menciummu, harum Kristus. Orang melihat engkau murah senyum. Anak Tuhan Yesus itu murah senyum. Bukan murahan ya, murah senyum. Setujukah saudara kalau saudara lihat orang pertama wajahnya, betul? Iya dong, kita lihat wajahnya. Kalau lihat wajahnya pun kita langsung mau diterkam, kita pun takut. Anak Tuhan itu dari wajahnya aja murah senyum. Coba latih dulu senyum kiri kanan. Kalau ada di antara saudara nggak bisa senyum, saudara perlu maju ke depan didoakan. Anak Tuhan itu murah hati, murah menolong, murah membantu, murah mengampuni, tidak pendendam. Orangnya rajin, orangnya suka mengampuni, suka memberi. Kalau engkau punya makanan, engkau suka memberi, berbagi. Kalau kau punya uang, suka mentraktir, memberi. Anak Tuhan Yesus itu lebih suka mentraktir daripada ditraktir. Jauhkan dari sikapmu pelit. Tapi engkau bisa memberi kalau engkau ada apa yang ada padamu.
Maka pesanku sama saudara, ada harum Kristus. Sehingga kalau orang dengar namamu aja, orang senang kalau engkau datang. Kalau orang tahu engkau datang di acara, di grup, semua orang bilang, oh happy. Why? Orangnya rajin, murah hati. Orangnya jujur. Orangnya penuh kasih, tidak pendendam. Itu aroma harum Kristus. Sehingga lewat caramu meminta sesuatu, caramu menghadapi masalah, caramu berdoa ketika doamu dijawab, orang melihat aroma hidupmu, aroma Kristus. Sehingga orang bisa, hah? Kau udah disakiti masih buat baik. Kau sudah dipitnah masih buat baik. Kau sudah digosip masih buat baik. Karena dalam dirimu ada Kristus. Sehingga engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan engkau memberi makan minum seterumu. Orang yang kau tahu menyakitimu tapi tidak kau balas dengan sakit. Orang yang kau tahu mengecewakanmu kau balas dengan kebaikan. Itulah anak Bapa di sorga. Bukti kau anak Bapa di sorga, Matius 5, 43, 44, 45 adalah engkau memberkati musuhmu. Engkau mengasihi musuhmu, mendoakan mereka. Sehingga kalau engkau berbicara Kolose 4 ayat 6. Kata-katamu itu penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Intinya kalau engkau ngomong orang sangat diberkati. Saya pernah bilang, 5 menit engkau jumpa saya, semangatmu tambah. Kenapa? Karena ada Kristus dalam hidup saya. Bukan saya sempurna. Kalau istriku lagi lemah, aku ada menguatkan. Anak-anakku lemah, aku ada menguatkan. Harum Kristus ada pada kita. Belum kita bicara, hanya lihat orangnya datang. Senyum, semangat. Kita pun senang. Senang gak lihat orang senyum? Takut gak lihat orang mukanya kayak gini? Ada loh muka orang begitu. Dengar khotbahku mau gini. Pasti mukamu gak kulihat, betul gak saudara? Selama aku khotbah gak mungkin kulihat wajah yang begitu. Kalau wajahnya. Saya akan senang melihat orang yang mendengar khotbahku senyum sikit-sikit. Tapi jangan pula dari awal sampai akhir. Jangan, itu namanya sudah gangguan jiwa. Senang kan lihat orang? Lihatlah wanita cantik itu bukan karena cantik wajahnya, tapi cantik hatinya. Inner beauty. Karena mahkota wanita itu bukan rambutnya, hati yang damai, hati yang penuh tentram, hati yang penuh kasih. Sehingga kalau laki-laki yang melihatmu pokoknya ada kilauan Kristus. Semancung apa hidungmu kalau mulutmu tetap judes, tetap mulutmu ketat. Mana ada laki-laki tertarik samamu? Tinggi, langsing, katakanlah putih, rambutnya lurus, bagus sekali. Tapi kalau bibirmu, siapa yang berani mendekatimu? Kami pun udah duluan takut, betul nggak? Yang aturannya kami harimau jadi kucing, betul nggak? Nggak. Alkitab yang bilang itu, cantik dari dalam. Bukan lagu, siapa itu? Engkau cantik, cantik dari hati. Itu dari Alkitab itu sebenarnya. Kalau engkau dilihat orang, wajahmu senyum. Orang lihat, aduh, senyum secukupnya. Apa yang bisa saya bantu? Dan kalau kau datang, kadang-kadang bawa makanan martabak. Pasti kau diingat, betul nggak? Aduh, bahkan didoakan, datanglah dia, datanglah dia, datanglah dia. Si pembawa martabak, datanglah dia, datanglah dia. Bahkan kalau kedatanganmu orang yang pelit,
yang kerjanya makan punya orang aja, pasti berdoa, jauhkanlah dia dari kami ya Tuhan. Pencobaan yang satu ini terlalu berat. Gak pernah mentraktir, gak pernah bawa apa-apa, taunya dia hanya makan, makan, dan makan. Sekali oke, 2 kali oke, tapi kalau 10 kali kau akan jijai. Aroma Kristus. Orang memfitnahmu, kau difitnah lo, gak apa-apalah. Tuhan tahu kebenaran. Tuhan tahu hatiku. Kebenaran gak perlu dibela. Kau gak mengkutuk. Ada orang karena ketika dia difitnah, diejek, langsung dikutuki. Oh, engkau jahat, engkau gini, engkau matilah kau. Engkau memiliki harum Kristus. Ketika engkau dijahati, engkau membalas dengan kebaikan. Dalam Amsal 24 ayat 10, mengukur iman orang bukan di mimbar. Mengukur iman orang bukan saat worship leader. Bukan saat aku khotbah. Mengukur iman saya adalah ketika saya mengalami kesesakan. Ketika saya mengalami persoalan, apa respon? Ada 4 F, ini saya ulangi kembali dengan cepat. Ada orang dalam kesesakan, dalam tekanan, dalam persoalan. Dia pertama responnya adalah F, yang pertama fight. Fighter, menyerang. Pernahkah engkau menjumpai orang kalau dia dilukai, apa kau? Siap tempur, peluru, nuklir lengkap di sini. Terpasang di hatinya, siap keluar. Aku berdoa dalam nama Yesus, aku udah steril dari situ. Yang ada di hatiku hanya damai, sejahtera Allah. Ku imani, saya tidak sempurna, tapi itulah imanku. Ada orang pertama kalau ada tekanan, ada masalah, dia fight. I am ready fight. Wah, siap tempur. Bayangkanlah kalau seorang suami kerjanya, kalau ditekan istrinya, dia fight. Istrinya bilang, oh kau fight, oke main. Oke, oke. Kalian tertawa, ada begini loh Pak Sutri. Betul Bang John, ada? Ada, siap, oke. Oke. Bayangkan, bertahu kau bang, aku ban hitam. Hah? Kau pikir kau laki-laki udah hebat kau? Hah? Habis kau? Hah? Lihat kaki gini, kau lihat. Apa? Hah? Apa? F1, fight. Aku doakan tidak ada di hatimu. Sejahat apa orang buat padamu, berkati dia. Traktir, kasih makan dan minum. Itu anak Bapa di sorga. Ada orang kalau ditekan, F1 itu bukan langsung berantem. Ada juga F1 itu yang fight modelnya. Ada lagi sampai istrinya tampar mulut suaminya. Pak katanya. Iya, seorang jemaat yang melapor ke saya. Aku ditampar istriku Pak katanya. Ulangi. Ya aku ditampar istriku loh Pak katanya. Ya Tuhan, ternyata perempuan yang kulihat imut-imut ini bisa berubah loh, kalian ganas. Serius, kalian bisa berubah ganas. Kelihatan kalian begitu. Tapi aku doakan yang ada di sini, engkau punya aroma Kristus. Amin. Sehingga engkau tidak mau meladeni orang yang ngamuk-ngamuk. Apa ya kau lawan orang gila, betul? Orang waras mengalah. Bilang sebelahnya, orang waras mengalah. Kau waras, nggak usah lawan. Tanamkan di hatimu, aku waras Tuhan. F1, fight. Ada orang yang model fight. Pesanku samamu, kalau pacarmu model peluru nuklir, fight. Waktu pacaran aja, pertimbangkan untuk diputuskan. Belum sembuh lukanya itu. Kau pikir aku perempuan gak berani sama kau? Ha? Apa kau? Belum menikah aja kau. Kecil badanmu bang. F yang kedua, ada orang dalam tekanan
tekanan dalam masalah. F yang kedua, dia flight. Flight itu artinya dia lari dari persoalan. Dari masalah dia buang badan. Jadi ketika ada persoalan, pergi dia lari. Atau kalau ada masalah dalam grup, dia pergi lari. Dan kalau ada sedikit tekanan dalam grup WA, left dia. Keluar grup WA. Bilang sebelahnya, jangan sering keluar grup WA. Sikit-sikit keluar. Ingat, orang yang mentalnya sakit itu adalah salah satu cirinya mudah tersinggung, mudah sakit hati, dan sikit-sikit keluar grup. Dan lucunya lagi, seminggu lagi masuk lagi. Dan seminggu lagi keluar lagi. Ada orang yang lari. Ketika ada bertengkar dia lari dari masalah. Flight. F yang ketiga. Ada orang menghadapi masalah sudah mati rasa. Freezer. Dia beku. Mati rasa. Memang hidup ini pahit. Udah beginilah takdirku ya Allah. Punya suami. Bentuknya manusia tapi hatinya setan. Tuhan, salah pilih aku Tuhan, ya Tuhan. Freeze, beku dia. Jadi ketika ditanya, kayak mana Ma? Diam aja dia, silent treatment. Nah ini, perhatikan, bagi engkau yang suka silent treatment, engkau gangguan mental. Gangguan mental, silent is toxic. Jangan suka-suka kalau engkau ada masalah dengan pacarmu, diam. Jadi gimana nya? Jawab sendiri, tanya sendiri. Jangan kau pura-pura bodoh, padahal kau bodoh. Udah tahu aku kau bodoh, tapi pakai kau tambah-tambah bodohmu. Kalau udah bodoh itu janganlah kau pelihara. Sakit loh cowok yang di silent. Kami bingung kan. Mau apa? Apa maumu? Kalau mau martabak kami beli. Kalau kuitiau kami beli. Kalau buah dari beras tagi kami pergi sebentar, lebih jelas. Kan gak jelas kalau engkau diam. Diam aja. Freeze. Seperti beku. Seperti freezer beku. Pernahkah engkau jumpai orang yang freeze? Apapun ditanya dia diam aja. Itulah dia orang yang sudah capek dalam hidupnya. Mentalnya letih. Ini bahaya ini freeze. Jangan ada padamu. Ku berdoa engkau sembuh. Beberapa di antaramu kulihat orang-orang yang suka silent treatment. Don't do it. Itu akan merusak hidupmu. F yang keempat, apapun tekanan, apapun persoalan, apapun masalah, face. Face itu artinya adalah hadapi masalah baik-baik. Bicarakan baik-baik, intonasi baik-baik, isi kata baik-baik, berdoa baik-baik, diskusi baik-baik. Maka hasilnya baik-baik. Bilang sebelahnya, hadapi baik-baik. Bilang sebelahnya, jangan cepat marah. Hadapi. Orang yang dewasa itu dilihat, orang yang sehat mentalnya. Apapun tekanan emosinya, dia bisa hadapi baik-baik tanpa berteriak. Ingat, kalau engkau berteriak, orang terganggu semua. Jangan dengan engkau berteriak tidak selesai. Dengan engkau berteriak melukai orang lain. Hadapi baik-baik. Kenapa engkau berteriak? Sejujurnya karena ada luka di hatimu yang belum sembuh. Orang yang sembuh luka hatinya, ciri-cirinya apapun masalahnya bisa dia komunikasikan baik-baik. Bayangkan di rumah itu, bapak kuat-kuat suaranya, mama kuat-kuat suaranya, anak-anak pun kuat-kuat suaranya. Lama-lama anak-anak menjadi kayak Tarzan. Au. Pernahkah engkau melihat suami istri kuat-kuat suaranya? Saya udah bilang sama istriku, sama anak-anakku, papa gak mau lagi, bertahun-tahun. Kenapa? Karena aku punya harum Kristus. Bertetangga pun enak. Mana enak bertetangga. Kalau kau menjerit-jerit situ. Benar lagi gak jelas antara kucing atau anjing. Tetanggamu sebelah lagi tidur jam 1 pagi. Oh Tuhan, jam 7 tadi kau haleluya.
Jam 1 pagi helikopter halilintar. Ingat, orang tidak tertarik banyak ibadahmu. Orang tertarik perubahan hidupmu. Kehidupanmu ketika ditekan orang akan nampak aslinya. Saat ini semua menampilkan baik-baik. Saya pun khotbah baik-baik. WL pun baik-baik. Pemusik pun baik-baik. Tetapi coba dikasih tekanan kepada mereka. Apa respon masing-masing? Itu kedewasaan. Ketika saya ditekan oleh siapapun, apakah aku bersikap baik? Itulah anak Tuhan Yesus. Amin. Aku berdoa, engkau orang yang memiliki hati yang dipulihkan Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan memiliki hati nurani yang murni. Memiliki hati nurani yang murni. Tuhan mencari kemurnian. Maka dikatakan pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-14 dikatakan tadi ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bau harum. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Artinya aroma Kristus dalam hatimu orang bisa mencium ketika kau bicara. Orang bisa mencium ketika orang lihat wajahmu, wajah pun labok. Damai. Senang. Belum ngomong aja orang udah senang. Bayangkan. Saudara ngomongnya rendah hati. Ngomongnya menguatkan, ngomongnya memberkati, ngomongnya menghormati orang, menghargai orang walaupun ada kekurangan, ada kesalahan, ada kelemahannya. Tapi engkau tetap honor, menghormati, menghargai dia. Saya mengajak sama saudara, biarlah orang mencium aroma Kristus dalam hidupmu. Sehingga orang kepingin punya Kristus ketika orang melihat hidupmu. Disakiti engkau tetap berbuat baik. Mendoakan, memberi makan, minum musuhmu. Orang tidak tertarik dengan ibadah yang seperti semangat-semangat saja. Tetapi orang tertarik ketika ada perubahan hidupmu, perubahan hidup saya. Ketika engkau pulang ke rumah, engkau peduli dengan orang tua. Mencuci piring, menyapu, menggosok. Engkau melihat orang tuamu yang sakit, yang belum tentu hidup besok atau mati. Selagi masih ada waktu engkau peduli sama orang tuamu. Dengan seperti itu engkau memberikan aroma Kristus kepada sesamamu. Sehingga orang rindu mengenal Kristus ketika perbuatan baikmu. Matius 5:16 dikatakan adalah kita menjadi garam dan terang dunia lewat perbuatan baik kita. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pesan saya sama saudara, biarlah orang melihat perubahan hidupmu. Siapapun yang menyakitimu hari ini, lepaskan pengampunan. Katakan, saya melepaskan pengampunan. Satu dua ya, saya melepaskan pengampunan. Siapapun itu namanya, aku tidak tahu. Tetapi hatimu melepaskan, rilis pengampunan. Lepaskan, jangan biarkan hatimu sangkar sakit hati dan kebencian. Karena kalau hatimu penuh kebencian nampak dari wajahmu. Betul? Orang yang penuh kebencian nampak dari bibirnya, nampak dari matanya. Penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh dendam, itu nampak. Karena bibirmu, matamu, kata-katamu tergantung hatimu. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi pancaran wajahmu, pancaran matamu, pancaran bibirmu, pancaran kata-katamu, semuanya itu hatimu. Saya berdoa saat ini biarlah Tuhan Yesus menjamah hatimu. Sehingga engkau bisa bersaksi lihat keharuman Kristus. Tuhan membuka jalan kepada doa-doamu. Sekarang kita mau berdoa. Aku ikut mendoakan apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan membuka jalan dan Tuhan mau memberikan kemenangan kepadamu. Dan di atas segalanya itu, apapun jalan yang diberikan Tuhan kemenangan itu, gunakanlah itu sebagai media bersaksi bagi jiwa-jiwa. Bukan untuk kesombongan, kehebatanmu. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus.